Jadi kaidahnya parfum yang diperbolehkan bagi wanita itu adalah yang nampak warnanya dan tidak tercium baunya. Sementara untuk laki-laki yang tercium baunya yang tidak nampak warnanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'yadzam billahi minan nar. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat duduk bersama mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan keistiqamahan dalam melaksanakannya, dalam menjalankannya, dan semoga amal perbuatan ini salah satu sebab kita dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan pembahasan kita Muharramat istahana bihan nas, dosa-dosa yang dianggap biasa oleh kebanyakan manusia yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 dosa yang sering kali dianggap remeh dan dianggap biasa, terutama di kalangan wanita. Yaitu di halaman 66, wanita keluar rumah dengan parfum sehingga menggoda laki-laki. Kemudian yang ke-21, wanita bepergian tanpa mahram, bersafar tanpa mahram. Kemudian yang ke-22, memandang wanita dengan sengaja atau wanita tidak menundukkan pandangannya. Baik, para hadirin sekalian, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Memang tema yang kita bawa pada kesempatan kali ini lebih ditujukan kepada kalangan wanita. Namun bukan berarti sebagai seorang laki-laki, apalagi dia adalah seorang ayah, seorang suami, tidak mengetahui perkara-perkara yang akan disebutkan nantinya. Karena seorang laki-laki sebagai seorang ayah atau seorang suami, dia adalah ra'in. Dia adalah seorang pemimpin bagi istri dan putrinya. Dia adalah kepala keluarga. Dan setiap pemimpin akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Jadi ketika di hari kiamat kelak, yang pertama kali ditanya itu bukan
orang-orang yang dipimpin, tapi pemimpinlah yang pertama kali akan ditanya. Kita sebagai orang tua yang pertama kali akan ditanya sebelum anak-anak kita. Bagaimana kita membimbing mereka, mengasuh mereka ketika hidup di dunia. Begitu pula dengan istri atau putri kita. Dan itulah yang akan kita bahas nantinya. Sehingga kita sebagai seorang laki-laki, entah sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami, juga wajib mengetahui aturan-aturan yang berkaitan erat dengan wanita. Apa yang menjadi kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, kepada suami mereka, apa yang menjadi aturan-aturan yang khusus bagi mereka. Dan ini harus diketahui agar sebagai seorang laki-laki, entah dia ayah ataukah seorang suami, bisa memberikan pendidikan dan bimbingan yang baik. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita beri judul kajian pada malam hari ini adalah di antara dosa wanita di luar rumah. Di antara dosa wanita di luar rumah. Sebelum kita berbicara tentang dosa-dosa tersebut yang dianggap biasa, kita bicarakan terlebih dahulu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya menjadi fitrah wanita. Yang mana wanita itu memiliki fitrah, yaitu lebih suka diam di rumah. Itu fitrah wanita. Mereka lebih banyak berdiam diri di rumah. Jika tidak salah, kita sudah pernah membahas terkait hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim was-salihan qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, laki-laki atas wanita. Dan karena mereka, yaitu laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ia adalah wanita yang taat kepada Allah, memelihara diri ketika suami tidak ada di rumah. Oleh karena itu Allah Ta'ala memelihara mereka. Berdasarkan ayat di atas, bisa kita lihat fitrahnya laki-laki dan fitrahnya perempuan. Fitrahnya laki-laki keluar mencari nafkah, menafkahi anak dan istri. Fitrahnya perempuan di rumah, menjaga kehormatannya, menjaga amanah dari suaminya, mendidik anak-anaknya, memberikan pelayanan prima kepada suaminya. Itulah fitrah wanita. Terlebih lagi disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita untuk lebih banyak menetap di rumah atau untuk menetap di rumah. Allah mengatakan, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumahmu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala tatkala menafsirkan ayat di atas mengatakan, ai iqrarna fiha. Maksud ayat di atas adalah menetaplah kalian di rumah kalian. Ya, li'annahu aslam wa ahfadz lakun. Karena dengan lebih banyak menetap di rumah itu lebih selamat dan lebih memelihara diri. Lebih banyak berdiam diri di rumah itu lebih selamat dan lebih memelihara dibandingkan lebih banyak di luar rumah gitu. Bukan berarti nggak keluar rumah sama sekali. Tapi kalau seandainya kita hitung mana yang lebih banyak, seharusnya wanita lebih banyak di dalam rumah. Karena itu lebih selamat dan lebih memelihara diri. Dan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Adapun makna ayat tersebut kata beliau, ya, ay la tukthirnal khuruj mutajammilat au mutatayyibat ka'adati ahli jahiliyatil ula alladzina la ilma indahum wala din. Wa kullu hadza daf'un lisyarr wa asbabihi. Maksud ayat di atas adalah, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, jangan banyak keluar rumah. Dan ketika harus keluar rumah karena adanya kebutuhan, jangan bersolek, memakai parfum, sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Jadi itu adalah kebiasaan jahiliyah. Seperti pernah kita katakan bahwa ada kebiasaan jahiliyah yang sulit hilang di tengah-tengah manusia saat ini, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin.
Di antaranya disebutkan dalam ayat ini bahwa kebiasaan wanita-wanita jahiliyah itu adalah keluar rumah, sering keluar rumah, bersolek dan menggunakan parfum. Ya, itu kebiasaan wanita-wanita terdahulu, kebiasaan mereka. Alladzina la ilma lahum, yang mana mereka tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki agama. Itu sebabnya. Ya. Dan perintah ini agar lebih banyak menetap di rumah, tidak banyak keluar rumah, apalagi sampai bersolek. Tujuannya adalah daf'un lisyarr wa asbabihi, bertujuan untuk mencegah munculnya kejahatan dan sebab-sebabnya. Ada tujuan mulia di balik wanita yang diminta untuk lebih banyak menetap di rumah agar terhindar dari keburukan dan sebab-sebabnya. Ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa maksud ayat di atas artinya adalah tetaplah di rumah-rumah kalian dan jangan keluar tanpa ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan boleh. Dan beliau mengatakan termasuk kebutuhan syar'i yang membolehkan wanita keluar di rumah adalah untuk sholat di masjid, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Baik, ini para hadirin sekalian. Jadi wanita asalnya menetap di rumah, lebih banyak menetap di rumah. Ya. Apa alasan lain selain dalil? Selain itu adalah dalil dan perintah wanita hendaknya lebih banyak menetap di rumah. Apa alasan lain? Kenapa mereka harus banyak di rumah? Maka alasannya adalah mereka memiliki tugas dan pekerjaan yang penting. Wanita punya tugas yang penting di rumah mereka. Disebutkan dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amir ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulur ra'in an ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Wal mar'ah ra'iyah ala baiti ba'liha wa waladihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Kemudian disebutkan, pemimpin negara akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang laki-laki pemimpin bagi keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang wanita juga pemimpin bagi anggota keluarganya tentang suami serta anak-anaknya dan dia akan ditanya tentang mereka. Istri akan ditanya tentang bagaimana pelayanan kepada suami. Begitu pula ditanya tentang bagaimana pendidikan anaknya. Itu tugas utama mereka. Ya. Jadi ini alasan lain kenapa wanita lebih banyak di rumah. Karena mereka punya tugas utama. Tugas utamanya ya di rumah, bukan di luar gitu. Tugas utama mereka di rumah, bukan di luar. Baik, kita sebutkan beberapa peranan wanita dalam rumah tangga. Yang pertama, sebagai seorang istri. Tugas utamanya sebagai seorang istri. Wanita di keluarga itu sebagai apa? Sebagai seorang istri. Yang mana istri memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada suami, menghilangkan kegundahan suami, memotivasi suami untuk lebih bersemangat lagi dalam meraih kebahagiaan keluarga, dunia dan di akhirat. Dulu kan pernah kita bacakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha yang sangat setia mendampingi Nabi SAW di awal-awal kenabian. Ketika Nabi SAW merasa ketakutan terhadap wahyu yang diberikan kepadanya, merasa adanya kesulitan, apa yang dikatakan oleh Khadijah? Wallahi la yukhzikallah abadan. Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kal wa tuqri'ud dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Ketika Nabi SAW dalam keadaan takut, khawatir, sang istri berperan sebagaimana peranan yang sebenarnya. Berperan sebagaimana peran seorang istri sebenarnya. Yaitu memberikan motivasi, menasihati, menenangkan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Karena engkau suka menyambung silaturahim, menanggung kebutuhan orang yang lemah, menutup kebutuhan orang yang tidak punya, menyambung dan memuliakan tamu, menjamu dan memuliakan tamu, dan engkau menolong setiap upaya menegakkan kebenaran. Sekarang suami pulang ke rumah, memiliki masalah yang banyak, sedang galau, sedang gundah gulana. Ternyata sang istri tidak berada di rumah, juga dalam keadaan sibuk bekerja. Atau sang istri juga memiliki masalah yang serupa, yang akhirnya tidak ada solusi. Suami seharusnya mendapatkan ketenangan di rumah, tapi tidak dia dapatkan. Sangat wajar ketika suami mencari ketenangan di luar rumah. Dan ini menjadi pencetus, menjadi penyebab terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di rumah tangga. Sehingga
Bagaimana cara wanita bisa maksimal di rumah berperan sebagai seorang istri? Ya lebih banyak di rumah. Gitu. Ini alasan kuat juga kenapa wanita harus banyak di rumah. Kemudian yang kedua, wanita sebagai seorang ibu. Di sini wanita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sebutkan, siapa yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik? Ibu disebutkan 3 kali. Itu kemuliaan yang Allah taala berikan kepada para ibu. Dan disebutkan juga oleh seorang penyair dalam bait syairnya, al-ummu madrasatun. Idza a'dattaha a'datta sya'ban thaibal a'raq. Ibu itu sebuah madrasah, tempat pendidikan yang jika engkau menyiapkannya dengan baik, berarti engkau menyiapkan lahirnya sebuah masyarakat yang memiliki budi pekerti yang baik. Besar sekali peranan seorang wanita, ya, yaitu sebagai seorang ibu. Ya. Syekh Utsaimin mengatakan perbaikan masyarakat itu dilakukan dengan 2 cara. Perbaikan secara zahir, ya, perbaikan secara zahir yaitu perbaikan yang dilakukan di luar rumah. Yang kedua, perbaikan yang dilakukan secara rahasia, yaitu di dalam rumah. Secara zahir siapa yang melakukannya? Laki-laki. Laki-laki. Ada yang menjadi da'i, keluar mereka berdakwah. Ada yang menjadi seorang guru, keluar. Ada yang menjadi seorang pekerja atau misalkan pemilik toko. Di pasar-pasar dengan keilmuannya, makanya penting. Pedagang juga wajib berilmu. Dia harus juga belajar agar bisa jual beli dengan cara yang baik. Nah di situ ada misi yang dia bawa, yang dia sedang jalankan untuk memperbaiki masyarakat agar jual beli yang sehat. Nah siapa yang melakukan itu semua perbaikan yang sifatnya di luar itu laki-laki, laki-laki itu. Ya, dengan segala macam profesi laki-laki, guru, pedagang, bagian keamanan, bagian kebersihan, ya apa saja profesinya. Semestinya mereka membawa misi juga. Ya, membawa tugas, yaitu untuk perbaikan umat. Nah yang kedua, perbaikan dari dalam. Ini nggak bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Harus dilakukan oleh ibu, dan itulah fitrah mereka. Ya, dan itulah fitrah. Oleh karena itu Allah Ta'ala perintahkan ibu-ibu wanita itu lebih banyak di rumah. Karena mereka sedang melakukan perbaikan dari dalam. Muncul darinya para pemimpin, muncul darinya para duat, ya, dan yang semisalnya. Dan kalau kita lihat, ternyata pengaruh dalam perbaikan umat itu lebih banyak pengaruh dari dalam. Ya, pengaruh untuk memperbaiki umat ternyata lebih besar pengaruh dari perbaikan dari dalam. Kalau di luar itu kan sifatnya yang sudah jadi-jadi. Kalau dari dalam sedang mendidik dari awal. Dari kecil mereka didik dengan baik. Nah, sekarang kalau seandainya seorang wanita tidak banyak di rumah, ya itu, siapa yang akan mendidik anaknya? Apakah dipercayakan kepada orang lain? Apakah dia bisa menjamin? Kecuali bisa menjamin, ya, yang mewakilinya dalam mendidik anaknya adalah orang-orang yang bisa dipercaya 100%. Saya punya tugas, memang saya seorang wanita, saya juga ibu rumah tangga, tapi saya punya amanah. Misalkan dia sebagai seorang dokter. Memang ada pekerjaan-pekerjaan yang mana dianjurkan seorang wanita untuk, ada di antara wanita untuk mengambil pekerjaan tersebut. Misalkan seorang dokter, perawat, ya, dianjurkan. Tapi tetap dia tidak boleh lepas dari kewajiban utamanya. Ya, tetap tidak boleh lepas dari tugas utamanya. Baik. Atau mungkin ada lagi yang beralasan, kan saya ingin mencari atau ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di luar rumah. Maka jawabannya, ibadah wanita dalam rumah itu lebih besar pahalanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik masjid para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka. Nabi mengatakan salatul mar'i fi baitiha afdal min salatiha fi hujratiha wa salatuha fi makhda'iha afdal min salatiha fi baitiha. Seorang wanita yang salat di dalam rumahnya lebih utama daripada salat di pintu-pintu rumahnya. Ya, seorang wanita salat di ruang kecil khusus untuknya lebih utama baginya daripada
di bagian lain dari rumahnya. Semakin rahasia, semakin tersembunyi, semakin baik. Ya. Bahkan dalam hadis disebutkan dengan tetap tinggal di rumah, wanita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, dia mengatakan, "Jinnan nisa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seorang wanita atau para wanita datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berkata, "Ya Rasulullah, dhahabar rijal bil fadl wal jihad fi sabilillah taala. Fama lana amal nudriku bihi amal al mujahidin fi sabilillah." Wahai Rasulullah, laki-laki memiliki keutamaan dan mereka juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah bagi kami kaum wanita bisa mendapatkan amalan orang berjihad di jalan Allah? Maka Nabi mengatakan, "Man qa'ada au kalimah nahwaha min kunna fi baitiha fa innaha tudriku amalal mujahidin fi sabilillah." Barang siapa di antara kalian tinggal di rumahnya, maka dia mendapatkan pahala mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di rumahnya untuk menjalankan tugasnya, untuk menjalankan kewajibannya, bisa mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Akan tapi bukan berarti wanita sama sekali tidak boleh, dan juga menjadi alasan para suami atau ayah melarang putri atau istrinya keluar itu atau mengekang mereka di dalam rumah. Itu juga tidak demikian. Ketika ada niatan dari seorang anak, seorang putri, dari seorang istri keluar untuk memenuhi kebutuhan, dan termasuk di antara kebutuhan syar'i yang diperbolehkan oleh agama adalah ke masjid, menimba ilmu agama misalnya, maka hal tersebut tidak mengapa. La tamna'u nisa'akumul masajid idza sta'dzanakum ilaiha. Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk ke masjid jika mereka meminta izin kepada kalian. Yang terpenting harus memenuhi syarat-syarat keluar rumah. Apa di antaranya adab-adab seorang wanita ketika hendak keluar rumah? Yang pertama, memakai hijab syar'i yang menutup aurat. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui dasar hukumnya. Kemudian yang kedua, tidak berhias, tidak bersolek untuk menarik perhatian orang banyak, sebagaimana ayat yang telah dibacakan tadi. Kemudian berjalan tidak berlenggak-lenggok, berjalan dengan sopan, ya, bukan dengan jalan yang bisa mengundang perhatian orang lain. Kemudian jangan sampai keluarnya ia dari rumah itu bisa menjadi sebab datangnya fitnah. Dengan apa? Ya tadi dengan berhias diri, atau tadi dengan jalan yang berlenggak-lenggok dan semisalnya. Kemudian hendaknya dia keluar dengan seizin suaminya. Ketika dia bersuami, jika belum, maka seizin orang tuanya. Dalam hal ini adalah ayahnya. Itu harus diperhatikan. Ya. Baik. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa asal hukum wanita itu fitrahnya berada di rumah. Boleh keluar ketika ada kebutuhan. Nah, apalagi darurat. Kebutuhan diperbolehkan, apalagi darurat. Baik. Ada perbuatan yang dianggap biasa oleh kebanyakan wanita ketika ia berada di luar rumah. Itu ketika wanita keluar rumah tidak mengindahkan adab-adab keluar rumah, yang pada akhirnya dia terjatuh kepada dosa. Dan itu dianggap biasa oleh mereka. Banyak sekali yang menganggapnya biasa. Ya. Yang pertama dosanya adalah menggunakan wewangian, parfum. Gitu. Menggunakan parfum. Wanita keluar rumah, alasannya kebutuhan. Punya alasan tertentu, kebutuhan. Tetapi tidak mengindahkan adab-adab seorang wanita keluar rumah, yaitu menggunakan parfum. Dan hati-hati, suami, seorang ayah ketika mendapati istri atau putrinya keluar rumah menggunakan parfum dan dibiarkan, yang pertama kali berdosa adalah yang bertanggung jawab, yaitu ayah atau suami. Ya. Mau izin, mau keluar rumah, ada hajat, mau ke pasar misalnya, tercium aroma wangi dari tubuhnya, dari pakaiannya, maka
sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, wajib menegur. Tidak boleh menggunakan wewangian bagi seorang wanita ketika dia keluar rumah, itu haram hukumnya, ya. Bahkan termasuk dosa besar. Baik, kita bacakan hadisnya. Di sini sebutkan ada 2 hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat keras memperingatkan masalah tersebut. Beliau bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma marrat 'alal qaum liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Perempuan manapun yang menggunakan parfum kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium wanginya, maka dia adalah seorang pezina, waliyadzubillah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dihukumi sebagai pezina, padahal tidak. Padahal tidak ada perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai zina, tidak. Tapi perbuatannya ini dihukumi sebagai pezina karena termasuk yang mengundang kepada perbuatan tersebut, ya. Sebagian wanita melalaikan dan meremehkan masalah ini sehingga dengan sembarangan memakai parfum, tidak peduli di sampingnya ada supir, penjual, bagian keamanan, satpam, atau orang lain yang tidak mustahil akan tergoda. Ada mungkin itu supirnya, mungkin itu pembantunya, bagian keamanannya. Dia tidak mempedulikan hal tersebut. Padahal besar kemungkinan, ya, akan tergoda. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dia salahkan orang lain. Padahal pencetus utamanya adalah dirinya. Menggunakan parfum, apalagi bau-bau yang bisa menggoda atau mendatangkan fitnah. Dalam masalah ini syariat Islam amat keras. Perempuan yang telah terlanjur memakai parfum, jika hendak keluar rumah ia diwajibkan mandi terlebih dahulu seperti mandi janabah. Bahkan meski tujuannya ke masjid. Meski tujuannya ke masjid, tetap diminta untuk menghilangkan bau tersebut dengan mandi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin tatayyaba thumma kharajat ilal masjid liyujada rihuha lam yuqbal minha salatun hatta tagtasila igtisalaha minal janabah. Perempuan manapun yang memakai parfum kemudian keluar ke masjid, tujuannya ke masjid loh, bukan ke pasar, bukan ke mall atau tempat-tempat yang semisalnya, ke masjid, tapi menggunakan parfum. Maka Nabi SAW mengatakan, dan tujuannya adalah agar wanginya tercium oleh orang lain, maka sholatnya tidak terima sehingga dia mandi sebagaimana mandi janabah. Ya, hadis dilakukan oleh Imam Ahmad. Ya, apalagi ke selain masjid. Ya, lebih-lebih lagi dosanya. Ya, baik. Kemudian dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Nabi SAW bersabda, kullu ainin zaniyah wal mar'atu idza ista'tarat famarat bil majlis fahiya kadza wa kadza. Setiap mata itu bisa berzina. Bila seorang wanita memakai wewangian kemudian dia melewati sekumpulan laki-laki, ya, yang bukan mahramnya, maka wanita itu begini dan begitu. Terjerumus kepada perbuatan dosa besar. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Wanita mana saja yang memakai wewangian, maka janganlah ia menghadiri salat isya bersama kami. Enggak boleh keluar. Enggak boleh keluar. Bahkan diriwayatkan dari Yahya bin Ja'dah, di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ada seorang perempuan yang keluar rumah dengan memakai wewangian. Di tengah jalan Umar mencium bau harum dari perempuan tersebut. Ya, maka Umar memukulinya dengan tongkat. Setelah itu beliau berkata, ya, takhrujna mutatayyibat fayajidur rijal rihakunna wa inna qulubur rijal inda an unufihim ukhrujna kafilat. Kalian para perempuan keluar rumah dengan memakai wangian sehingga laki-laki mencium bau kalian, mencium aroma wangi kalian. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya hati laki-laki itu ditentukan oleh bau yang dicium oleh hidungnya.
Mungkin di awal nggak ada perasaan apa-apa. Ya biasa-biasa saja. Tapi terkadang ketika lewat seorang wanita dengan aroma wanginya, ini hati yang tadinya tidak ada rasa apa-apa bisa mengarah kepada hal-hal yang tidak dibenarkan. Kemudian dibisiki oleh syaitan. Ya. Makanya wanita keluar rumah itu istasyrafaha syaitan, dijadikan indah oleh syaitan. Maka hati-hati. Terkadang sudah tertutup saja, itu bisa mendatangkan fitnah. Bagaimana dengan yang terbuka dan ditambah lagi dengan aroma wangi yang luar biasa. Lagi harga-harga parfum yang sudah di atas 1 juta, 2 juta, yang tercium dengan jarak 5 meter, 10 meter. Kan ada parfum-parfum yang mahal-mahal itu. Gak kelas, bukan kelasnya parfum yang harga 20.000. Ada sebagian wanita yang seperti itu. Hati manusia nih, pesan penting dari Umar bin Khattab. Hati manusia tergantung penciuman mereka. Enggak merasa apa-apa, tapi tercium aroma wangi dari seorang wanita, itu bisa mengarahkan, bahkan bisa sampai kepada perbuatan zina wal'iyadzubillah. Kemudian juga Umar bin Khattab pernah memeriksa saf salat jamaah perempuan. Ya. Lalu beliau mencium bau harum dari kepala seorang perempuan. Nah, bukan berarti ia masuk di saf sana ya, tidak. Beliau lantas mengatakan, "Lau a'lam ayyatakunna hiyala ayyatakunna." Seandainya aku tahu siapa di antara kalian, ini menunjukkan bahwa beliau bukan berarti masuk ke barisan perempuan, enggak seperti itu. Ya. Bukan seperti itu caranya. "Lau a'lam ayyatakunna hiya." Seandainya aku tahu siapa di antara kalian yang memakai wewangian, la fa'altu wala fa'altu litatyibi ihdakunna li zawjiha fa idza kharajat labisat atmar walidataha. Jika seandainya aku tahu siapa di antara kalian yang memakai wangian, niscaya aku akan melakukan tindakan demikian dan demikian. La fa'altu wala fa'altu. Ya. La fa'altu wala fa'altu. Niscaya aku akan melakukan tindakan demikian dan demikian. Ini menunjukkan teguran keras dari Umar bin Khattab. Beliau sedang mungkin menyampaikan istau, ya, rapatkan softnya, luruskan. Terciumlah aroma wangi dari barisan jamaah wanita. Beliau mengatakan, jika seandainya aku tahu siapa di antara kalian yang memakai wangian, niscaya aku melakukan tindakan demikian dan demikian. Sebagai bentuk teguran. Ya. Kemudian beliau menasihati, li tatiba ihdakunna li zawjiha fa idza kharajat labisat atmara walidatah. Hendaknya kalian ketika ingin memakai wangian, pakai untuk suaminya. Kalau di rumah pakai, bermandikan wewangian pun tidak masalah. Tapi kalau keluar rumah hendaknya memakai pakaian yang biasa saja, ya, yang biasa dipakai oleh budak perempuan. Maksudnya apa? Pakaian ini biasa aja gitu, nggak perlu mencolok, mendatangkan perhatian orang lain. Gitu. Ini perhatian sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya perawi yang meriwayatkan hadis ini menyampaikan, aku mendapatkan kabar bahwa perempuan akhirnya yang memakai wangian tersebut merasakan takut. Merasakan takut karena teguran dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Imam Al-Munawi juga mengatakan, wal mar'ah idza ista'tarat famarat bil majlis faqad hijat syahwatur rijal bi'udhiha wa hamalathum 'ala an-nazar ilaiha. Wanita jika memakai parfum kemudian melewati majlis sekumpulan laki-laki, maka ia bisa membangkitkan, ya, faqad hayyajat, ya, syahwatur rijal. Dia telah membangkitkan syahwat laki-laki yang mendorong mereka untuk melihat kepadanya. Aslinya enggak melihat. Tapi karena aroma wangi tersebut, ya, lihat saja. Pasti ini tiba-tiba kepala begitu berat mengarah atau menoleh ke arah sumber wangi tadi. Siapa ini? Ternyata wanita. Ini ternyata mendatangkan fitnah, ya, mendatangkan fitnah. Baik. Jadi intinya perempuan berdosa jika keluar rumah menggunakan pewangian.
wanita berdosa ketika keluar rumah menggunakan wangian. Baik, hanya saja dalam Islam ada parfum yang diperbolehkan digunakan oleh wanita meski keluar rumah. Parfum apa itu? Mereknya apa? Gak ada mereknya. Hanya jenisnya yang bisa disebutkan. Baik. Nabi SAW bersabda, "Atan Nabi SAW qaumun yubayyi'unahu wa fihim rajulun min yadihi athar khaluqin falam yazal yubayyi'uhum wa yuakhiruhu. Thumma qala inna tayyibar rijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tayyibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu." Sekelompok orang datang kepada Nabi SAW untuk berbaiat. Namun di antara mereka ada seorang laki-laki yang di tangannya ada bercak warna minyak wangi. Ya, ada minyak wangi tapi meninggalkan bekas, ada warna, bekas warna. Maka Nabi SAW tidak segera membaiatnya dan mengakhirkannya. Didahulukanlah sahabat-sahabat yang lain untuk berbaiat. Kemudian setelah itu beliau bersabda, parfum laki-laki itu yang tercium wanginya namun tidak nampak warnanya. Wanginya tercium kemana-mana. Tapi kalau parfum perempuan itu nampak warnanya namun tidak tercium wanginya. Jadi mungkin ada jenis parfum, jika memang ada yang menjualnya, yang seperti itu jenisnya, dia tidak tercium dari jauh, ya. Tapi memang kalau dicium dari dekat memang ada wangi, nama juga parfum. Tapi hanya bisa dirasakan oleh dirinya sendiri. Dan dia nampak warnanya, maka itu tidak masalah. Baik, kita lanjutkan. Jadi kaidahnya parfum yang diperbolehkan bagi wanita itu adalah yang nampak warnanya dan tidak tercium baunya. Sementara untuk laki-laki yang tercium baunya yang tidak nampak warnanya. Baik. Dan Abdullah bin Jibril rahimahullah mengatakan, lil mar'ati an tatatayyaba fi ghairi baitiha bima dhahar launuhu wa khafiya rihuhu. Boleh wanita untuk menggunakan parfum di luar rumahnya dengan parfum yang nampak warnanya namun samar wanginya seperti al-warad atau yasmin, bau yasmin. Allah alam mungkin dijual di luar sana. Baik. Para hadirin sekalian, kesimpulannya berkaitan dengan hukum wanita menggunakan parfum itu ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, jika di dalam rumah, ya, wanita boleh menggunakan parfum meskipun parfum yang wangi. Jika di dalam rumah dan berhadapan dengan suami, maka dia boleh menggunakan parfum meskipun parfum yang sangat wangi. Kecuali jika di dalam rumah terdapat yang bukan mahramnya, ya. Misalkan misalkan ada yang bertamu, ya, maka pada saat itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, di luar rumah boleh wanita menggunakan parfum yang wangi tadi di luar rumah, tetapi hanya untuk kalangan perempuan saja. Misalkan keluar kumpul dengan kawan-kawannya menggunakan parfum di sana, maka tidak masalah. Bukan dengan laki-laki yang bukan mahram, tapi hanya di kalangan para wanita, maka tidak mengapa. Baik. Kemudian yang ketiga, boleh seorang wanita keluar rumah menggunakan parfum, tapi dengan jenis parfum apa? Yang tidak tercium wanginya. Ya, sifatnya dia hanya sekedar menghilangkan bau badan. Ya. Contoh seperti deodoran itu kan, deodoran. Seperti deodoran. Ada deodoran yang sifatnya ketika digunakan itu kan menghilangkan bau tiak gitu. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik seperti ada wangi, ya, ada wanginya. Tapi kalau digunakan seperti biasa tidak mengeluarkan wangi sama sekali. Tidak mengeluarkan wangi sama sekali. Jadi kalau parfum seperti itu tidak masalah. Nah, jadi 3 kesimpulannya. Boleh menggunakan parfum,
Ya, boleh menggunakan parfum yang pertama di dalam rumah di hadapan suami meskipun parfumnya yang sangat wangi, nggak masalah. Kemudian boleh menggunakan parfum meskipun parfum sangat wangi tapi hanya untuk kalangan para wanita. Yang kedua, di luar rumah boleh menggunakan parfum tapi hanya untuk menghilangkan bau badan dan parfumnya sifatnya adalah tidak semerbak aromanya itu. Dan yang tidak diperbolehkan adalah ya ketika dia di luar rumah menggunakan parfum yang sangat semerbak aromanya dan melewati orang-orang yang bukan mahram, laki-laki yang bukan mahram. Di dalam rumah dia menggunakan parfum tapi ada yang non mahramnya. Misalkan ada tamu suaminya, ya dia bersama istri bertamu di rumah, suami istri bertamu ke rumah, kemudian di situ ada laki-laki yang bukan mahram, maka pada saat itu tidak boleh menggunakan parfum. Baik, timbul pertanyaan bagaimana menggunakan pewangi pakaian. Terkadang kan ibu-ibu biasa menggunakan mencuci pakaian menggunakan pewangi pakaian. Ya, apakah boleh digunakan pakaian tersebut yang wangi karena aroma wangi pakaian? Maka jawabannya, dan hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Albani rahimahullah taala, maka jawabannya dihukumi sama dengan hukum menggunakan parfum. Ketika memang parfumnya betul-betul menyengat, maka tidak diperbolehkan. Meskipun itu parfum bukan ya parfum sebagaimana kita ketahui, dia adalah pewangi pakaian. Kan ada sabun, ada pewangi pakaian. Meskipun itu sifatnya pewangi pakaian untuk cucian, tapi kalau seandainya memiliki wangi yang sangat menyengat, yang bisa tercium dari jarak sekian-sekian, maka sama hukumnya dan itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya ada baunya tapi sedikit kecil sekali, tidak tercium oleh orang-orang yang lalu lalang, maka tidak masalah. Jadi dihukumi sama dengan parfum sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, para hadirin sekalian. Kemudian dosa yang berikutnya adalah wanita bepergian. Dimaksud bepergian di sini adalah safar tanpa mahram. Jadi kita pahami dulu masalah safar. Kapan seseorang dihitung sebagai safar? Para ulama berbeda pendapat ketika dia menempuh jarak sekitar 85 km. Ada yang mengatakan berdasarkan urf, berdasarkan keadat dari masyarakat setempat. Jarak sekian dari daerah ini hingga daerah ini masuk jarak safar ataukah tidak. Namun yang paling mudah untuk kita ketahui ketentuannya adalah menggunakan jarak tadi 85 km itu sudah menempuh jarak safar. Ketika ada seorang wanita ingin menempuh perjalanan jangan jarak demikian, maka pada saat itu wajib didampingi oleh seorang mahram. Wajib didampingi oleh seorang mahram, ya, baik itu suami, kakaknya, ayahnya, dan ketentuan mahram dia adalah yang sudah baligh, ya, bukan yang masih kecil, anaknya baru berusia 3 tahun misalkan, nggak bisa dijadikan pendamping saat safar, ya dia harus sudah dalam keadaan baligh. Baik, bagaimana dengan safar untuk ibadah, safar haji, safar umroh? Memang pada dasarnya di sini ada khilaf di kalangan ahli ilmu, ya. Ada yang menyatakan boleh ketika dia safar dengan rombongan yang insya Allah dijamin keamanannya. Namun pendapat yang lebih hati-hati lebih baik tidak dilakukan. Ya, karena disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ada suatu ketika Nabi SAW bersabda, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'ahu mahram. Tidak boleh seorang laki-laki masuk ke rumahnya kecuali dia juga didampingi dengan mahramnya. Kemudian ada seorang laki-laki yang mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaishin kadza wa kadza. Aku ingin berjihad. Wa imra'ati turidul hajj, sementara istriku ingin haji. Maka Nabi mengatakan, ukhruj ma'aha. Kau usah jihad dulu. Kau berhajilah bersama istrimu. Jadi dalil-dalil memang lebih mengarahkan kita untuk tidak melakukan safar bagi wanita kecuali dengan didampingi
mahram, ya. Baik, katakanlah kalau seandainya itu boleh, tapi peraturan Arab Saudi tidak boleh, mereka tidak menerima seorang wanita masuk ke negaranya kecuali dengan mahramnya, ya. Nah, sekarang ada yang sebagian menggunakan ya mahram-mahraman. Mahram-mahraman. Nah, berarti kan ada unsur kecurangan di dalam. Ini lebih baik kita hindari. Ya, lebih baik kita hindari. Mudah-mudahan safar kita lebih berkah dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Memang ada satu kondisi wanita boleh safar tanpa mahram, yaitu kondisi darurat. Kondisi darurat. Ya. Ketika tidak ada cara lain untuk bisa menghindari bahaya kecuali dengan safar, maka boleh. Seperti safarnya para sahabiat, ya, hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ya, darurat tuh. Bahaya yang ditimbulkan dari tidak hijrah lebih besar dibandingkan bahaya yang dikhawatirkan ketika safar sendirian. Maka dalam keadaan darurat maka tidak mengapa. Namun sayangnya seperti yang kita ketahui saat ini, safar tanpa mahram menjadi hal yang dipandang biasa untuk saat ini. Bahkan itu terjadi di tengah kaum muslimin. Baik, kemudian yang berikutnya adalah masalah pandangan. Ya, memandang wanita dengan sengaja atau kebalikannya. Wanita memandang laki-laki dengan syahwat, laki-laki memandang wanita dengan syahwat dan tidak ghuddul basar, ini termasuk dosa. Dan disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci dari mereka, bagi mereka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, fazinal ain an-nazar, zina mata itu adalah melihat, ai ila ma haramallah, melihat kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat sesuatu yang diharamkan Allah Taala itu zina mata, ya, zina mata. Dan larangan ini juga berlaku kepada wanita, melihat dan tidak ghuddul basar. Wanita juga masuk dalam perintah untuk menundukkan pandangan. Disebutkan dalam surah An-Nur juga ayat 31, wa qulil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakanlah juga kepada wanita yang beriman adalah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Jadi wanita pun diminta untuk menundukkan pandangan, ya, menundukkan pandangan. Baik, hanya saja ini dibahas oleh para ulama tentang wanita melihat laki-laki. Wanita melihat laki-laki. Adapun laki-laki melihat wanita maka jelas tidak boleh, ya. Pandangan-pandangan yang bisa mendatangkan syahwat itu tidak boleh. Tapi kalau sekilas ya nggak masalah. Tapi yang masalah ini adalah menatap, melihat, ya, itu bisa mendatangkan syahwat. Karena wanita ya fitnah bagi laki-laki. Tidak ada fitnah yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi SAW terjadi kepada umatnya dalam hal ini laki-laki dibandingkan fitnah wanita. Ya. Baik, sekarang bagaimana kalau terbalik? Wanita memandang laki-laki, boleh tidak? Laki-laki yang bukan mahram tentunya. Baik, maka yang pertama para hadirin sekalian, jika dengan syahwat maka haram hukumnya. Sebagaimana laki-laki memandang wanita tidak diperbolehkan ketika dengan syahwat. Berdasarkan ayat tadi dalam surat An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakanlah bagi wanita, kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan yang ghuddul basar dan memelihara kemaluannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Ummu Salamah pernah berkata, annaha kanat 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah. Ketika itu Ummu Salamah dan Maimunah sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Ummi Maktum hendak masuk rumah. Ibnu Ummi Maktum masuk rumah. Wa dzalika ba'dama amarna bil hijab. Itu terjadi setelah kami diberitakan untuk berhijab. Yaitu setelah turunnya ayat hijab. Lalu Nabi SAW mengatakan, ihtajaba minhu. Hendaklah kalian berhijab darinya. Menutup. Maka Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, bukankah Ibnu Ummi Maktum itu buta, tidak bisa melihat kami? Maka Nabi mengatakan, apakah kalian juga buta?
Sehingga perintah tadi ditujukan kepada siapa? Kepada Ummu Salamah dan Maimunah. Ini menandakan bahwa wanita pun diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Ya, hanya saja catatannya larangan ini berlaku ketika dengan syahwat. Kalau tanpa syahwat diperbolehkan. Tanpa syahwat maka diperbolehkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ja'ala yanzur ilal habasyah wa hum yal'abun bi hirabihim yaumal 'id fil masjid." Wa Aisyah ummul mukminin tanzuru ilaihim min waraihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Habasyah sedang bermain tombak di masjid pada hari raya, dan Aisyah ummul mukminin juga melihat mereka di balik tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa yasturuha minhum hatta mallat wa raja'at. Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan sutra agar mereka tidak melihat Aisyah, itu ditutupi Aisyahnya agar tidak terlihat oleh para Habasyah, orang-orang Habasyah, namun Aisyah bisa melihat mereka sampai akhirnya Aisyah bosan dan enggan melihat lagi. Di situ menandakan bahwa wanita boleh melihat laki-laki, catatannya tanpa syahwat. Catatannya tanpa syahwat. Sama halnya ketika ya seperti yang ditanyakan, bolehkah kita melihat ustadz-ustadz yang ceramah? Dalam hal ini adalah para wanita melihat ustadz-ustadznya di televisi, melalui layar, melihat ustadz yang sedang ceramah, boleh apa tidak? Kan kami melihatnya secara berkesinambungan, Ustadz. Ya, dari awal mungkin ketika beliau menjelaskan, apalagi sedang mencontohkan hingga 1 jam lebih misalkan. Boleh apa tidak? Boleh selama tanpa adanya syahwat berdasarkan hadis di atas. Tapi kalau memandang yang meskipun dengan tujuan belajar, ingin mengambil ilmu, tapi pandangannya adalah pandangan dibarengi dengan adanya syahwat, maka terlarang. Ya, maka hukumnya terlarang. Dan sekali lagi ini dosa yang sering dianggap biasa dan diremehkan oleh kebanyakan kita. Maka mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan buruk, apalagi perbuatan itu dipandang biasa. Karena yang biasa itu bisa menjadi besar. Meskipun kecil, dia akan menjadi besar karena biasa dilakukan. La saghirata ma'al israr. Tidak ada lagi yang namanya dosa kecil ketika terus-menerus dilakukan. Allahu ta'ala alam bisawab. Baik, ini kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.